pagi anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, tetap semangat ya walaupun pembelajaran dilakukan secara pandemik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tokoh dan penemuan, tema 3, dan subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu dengan menggunakan teks eksplanasi, siswa mampu menemukan isi dari teks penjelasan atau eksplanasi dengan baik. Nah, yang kedua yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam sebuah rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu dengan video pembelajaran, siswa mampu menyajikan komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Dan yang keempat, dengan melakukan wawancara, siswa dapat melaporkan perubahan kehidupan masyarakat sekitar dengan ditemukannya listrik di daerah kalian sendiri. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu hal atau suatu fenomena alam dan sosial. Nah, kemudian dalam sebuah teks eksplanasi memiliki struktur-struktur teks, yaitu yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, dalam pernyataan umum ini terdapat pengenalan atau berupa gambaran mengenai apa yang sedang dijelaskan tentang suatu fenomena-fenomena yang berupa fakta atau memang benar-benar terjadi. Nah, kemudian struktur selanjutnya yaitu deretan penjelas. Nah, di dalam deretan penjelas terdapat suatu penjelasan mengenai suatu proses terjadinya suatu fenomena. Contohnya, suatu proses terjadinya hujan itu bagaimana dapat dijelaskan dalam struktur deretan penjelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Di dalam sebuah interpretasi terdapat pandangan atau simpulan mengenai terjadinya suatu fenomena. Jadi di dalam interpretasi terdapat simpulan dari penjelasan yang sudah ada setelah pada pernyataan umum atau deretan penjelas. Nah, untuk lebih paham, kalian bisa melihat teks eksplanasi yang Ibu kirim. Kemudian di dalam teks tersebut kalian bisa mencari isi dan juga bagaimana proses terjadinya arus listrik dalam kehidupan kalian. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai komponen-komponen listrik dan juga fungsinya. Sekarang Ibu akan bertanya, ketika malam hari saat kalian belajar, kira-kira benda apa yang bisa menerangi kalian? Ya, benar, lampu. Lampu adalah salah satu komponen pada rangkaian listrik. Ibu akan jelaskan komponen-komponen apa saja dalam sebuah rangkaian listrik. Yang pertama adalah saklar. Saklar adalah tombol yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan rangkaian listrik. Kemudian adalah lampu bohlam. Nah, lampu bohlam adalah sebagai sumber cahaya pada rangkaian listrik.
Kemudian kita akan berlanjut ke kabel. Kabel adalah sebuah komponen yang dapat menyalurkan arus listrik ke tujuannya. Kabel juga dinamakan sebagai konduktor. Nah, kemudian kita berlanjut ke batu baterai. Nah, batu baterai adalah sebuah komponen listrik yang digunakan sebagai sumber listrik. Kemudian, benda apa saja yang kalian temukan di sekitar kalian sebagai rangkaian listrik sederhana? Contohnya adalah sebuah senter. Senter ini memiliki beberapa komponen listrik. Nah, seperti ini ya. Coba kalian pencet tombol pada senter tersebut. Maka akan keluar cahaya. Jika dimatikan, tombol ini akan memutus arus listrik dari sumbernya. Nah, agar kalian lebih paham, kita akan belajar melalui video sebagai memecahkan suatu komponen dalam senter ini. Coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Halo anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai komponen-komponen pada listrik melalui gambar yang telah Ibu sampaikan. Nah, kemudian di sini Ibu akan mengulang kembali komponen-komponen pada rangkaian listrik dan juga bagaimana cara merangkai listrik seri secara sederhana. Anak-anak diharapkan untuk mencermati video ini ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Kemudian kita akan menyebutkan apa saja komponen-komponen pada sebuah senter. Yang pertama adalah baterai. Yang kedua adalah reflektor. Yang ketiga adalah lempengan logam. Kemudian yang keempat adalah saklar. Coba kalian perhatikan fungsi dari komponen-komponen pada senter berikut. Berikut ini adalah komponen-komponen pada senter yang sudah dirangkai. Pada gambar 2, kepala senter menunjukkan sebuah komponen yaitu lampu. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai komponen-komponen pada rangkaian listrik beserta fungsinya. Karena kalian sudah paham, sekarang kita mencoba untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Maka dari itu, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Coba kalian perhatikan bagaimana langkah-langkah kerja untuk membuat rangkaian seri sederhana. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat merangkai rangkaian listrik? Dan bagaimana hasilnya? Jika lampu menyala, berarti kalian sudah berhasil merangkai rangkaian listrik. Selamat untuk kalian semua. Kalian melihat video, kalian bisa mencari manfaat dari listrik. Listrik sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya sebagai penerangan, sebagai energi gerak, dan energi lain yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas, yaitu mencari bagaimana perubahan setelah adanya listrik. Dan sebelum adanya listrik, kalian bisa mewawancarai orang tua, nenek, kakek, atau saudara.
Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, kita akan berdoa. Doakan Ibu Pipin, berdoa, mulai. Berdoa cukup.